Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmia Rahma Farika dari kelas PGNIB. Saya di sini akan membahas tentang aliran-aliran dalam Islam. Apa aja sih aliran dalam agama Islam? Dikelompokkan menjadi 9. Yang pertama ada Syiah. Syiah adalah kaum yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi, karena Nabi berwasiat bahwa pengganti beliau sudah wafat adalah Ali. Paham dalam aliran Syiah. 1. Pangkat khalifah sudah Nabi wafat diwarisi oleh ahli waris Nabi yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pengganti sesudah beliau wafat adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu saudara sepupu Nabi, menantu Nabi, pahlawan Islam yang gagah berani dan termasuk salah seorang dan dari 10 sahabat besar yang dikabarkan Nabi masuk surga. Kedua, khalifah atau imam adalah pangkat tertinggi dalam Islam. Oleh karena itu, tidak mungkin pangkat itu dibiarkan begitu saja dan diserahkan kepada pilihan rakyat. Imam harus ditunjuk oleh Nabi dari para imam yang telah ditunjuk pula. Ketiga, khalifah atau imam bersifat maksum, artinya tidak pernah berbuat dosa dan tidak boleh diganggu-gugat dan dikritik karena ia adalah pengganti Nabi yang sama kedudukannya dengan Nabi. Yang keempat, khalifah atau imam masih mendapat wahyu dari Tuhan, walaupun tidak dengan perantara Jibril, dan wahyu yang dibawanya wajib ditaati. Aliran kedua ada Khawarij. Khawarij adalah kaum yang keluar dari Muawiyah dan keluar dari Ali. Paham Khawarij. 1. Persoalan khalifah dan sahabat besar. Kedua, mudah menuduh kafir terhadap orang-orang yang tidak sepaham. Ketiga, iman bukan pengakuan dalam hati dan ucapan lisan, tetapi amal ibadah menjadi rukun. Yang keempat, orang-orang sakit dan lanjut usia dianggap kafir dan wajib dibunuh. Yang kelima, semua dosa sama, tidak ada yang kecil atau besar. Yang keenam, anak-anak orang kafir yang mati saat kecil akan masuk neraka. Aliran yang ketiga ada Murji'ah. Murji'ah adalah golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Ajaran pokok Murji'ah. 1. Pengakuan iman cukup hanya dalam hati. Jadi pengikut golongan ini tak dituntut membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Sesuatu yang janggal dan sulit diterima kalangan Murji'ah itu sendiri, karena iman dan amal perbuatan dalam Islam merupakan satu kesatuan yang harus selaras dan berkesinambungan. Kedua, selama meyakini 2 kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan, artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat. Aliran yang keempat ada Qadariyah. Qadariyah adalah kelompok yang menolak ketetapan Allah. Paham Qadariyah? Doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat kebaikan atau berbuat kejahatan. Aliran yang kelima ada Jabariyah. Jabariyah adalah penolakan terhadap adanya perbuatan atau kekuatan untuk berbuat dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Paham Jabariyah menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Keyakinan Jabariyah bertolak belakang dengan keyakinan Qadariyah, namun keduanya menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah yang berada di pertengahan. Dan yang keenam ada Mu'tazilah, adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Muhajirin. Paham Mu'tazilah bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya.
Keyakinannya banyak terpengaruh dengan filsafat, sehingga cenderung menggunakan rasio sebagai argumen. Aliran yang ketujuh ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adalah ahlu sunnah wal jamaah, yang berarti golongan yang senantiasa mengikuti jejak hidup Rasulullah SAW dan jalan hidup para sahabat. Paham Asy'ariyah: 1. Bahwa Tuhan mempunyai sifat mustahil atau Tuhan mempunyai sifat seperti yang melihat, mendengar, dan sebagainya, namun tidak dengan cara seperti yang ada pada makhluk. Kedua, Al-Quran itu qadim dan bukan ciptaan Allah yang dahulunya tidak ada. Ketiga, Tuhan dapat dilihat kelak di akhirat. Tidak berarti bahwa Allah itu adanya karena diciptakan. 4. Perbuatan-perbuatan manusia bukan aktualisasi diri manusia, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Kelima, keadilan Tuhan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan berkehendak mutlak. Apapun yang dilakukan Allah adalah adil. Yang keenam, mengenai antropomorfisme, yaitu memiliki atau melakukan sesuatu seperti yang dilakukan makhluk. Jangan dibayangkan bagaimananya, melainkan tidak seperti apapun. Pemikiran Maturidiyah. 1. Akal dan wahyu. Dalam kondisi demikian, wahyu diperoleh untuk dijadikan sebagai pembimbing. Al-Maturidi membagi kaitan sesuatu dengan akal pada 3 macam, yaitu 1. Akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebaikan sesuatu itu. Kedua, akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebutuhan sesuatu itu. Ketiga, akal tidak mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu kecuali dengan petunjuk ajaran wahyu. Jadi yang baik itu baik karena perintah Allah, dan yang buruk itu buruk karena larangan Allah. 2. Perbuatan manusia. Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dan kudrat Tuhan sebagai pencipta perbuatan manusia. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kodrat Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiar yang ada pada manusia. Ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Kodrat Tuhan tidak sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Keempat, sifat Tuhan. Dalam hal ini, faham Al-Maturidi cenderung mendekati faham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti sama, basyar, kalam, dan sebagainya. 5. Melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran antara lain firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Billahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawmaidin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Melihat dalam Al-Quran tersebut kelak di akhirat, tidak dalam bentuknya, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. 6. Kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi. Kalam nafsi, sabda yang sebenarnya atau kalam abstrak. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baharu atau hadis. 7. Pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Hal ini karena Tuhan sedang menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Aliran ke-8, Wahabi, adalah beranggapan kelompoknya adalah ahlu sunnah yang mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang ditafsirkan oleh ilmu Taimah.
Taimiyah. Pemikiran Wahabi. 1. Penyembahan kepada selain Tuhan adalah salah. 2. Orang mencari ampun Tuhan dengan mengunjungi makam orang-orang soleh. 3. Memberi pengantar kata dalam sholat dengan nama nabi, wali, atau malaikat termasuk musyrik. 4. Memberi ilmu tidak berdasar Al-Quran dan Sunnah termasuk kufur. 5. Mengingkari qadar dan penafsiran Quran dengan jalan takwil termasuk kufur. 6. Dilarang menggunakan tasbih dalam mengucapkan nama Tuhan dan wirid cukup dengan jari. 7. Sumber syariat Islam halal dan haram hanya Al-Quran. 8. Pintu ijtihad tetap terbuka dan siapapun boleh berijtihad. Aliran ke-9 ada Salafi adalah banyak diikuti orang-orang Hanabilah pada abad ke-4 Hijriah yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Pemikiran Salafi. Pemikiran Salafi hanya percaya pada akidah-akidah dan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh nas. Aliran Salafi tidak percaya dengan logika rasional. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.